Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau di Talau TV. Kali ini saya merekap film berjudul Paluwagan rilis tahun 2024. Bercerita desa yang emak-emak yang ditinggal oleh suaminya pergi kerja ke luar kota yang cukup lama. Hingga emak-emak tersebut sampai cacing kepanasan karena jarang dapat rudal daripada suaminya. Hingga suatu hari datanglah pria muda ke desa itu. Hingga para emak-emak serabinya basah lagi melihat pemuda itu. Tanpa spoiler di awal, langsung saja ke alurnya. Film diawali dengan insiden kecelakaan helikopter di sebuah hutan. Kecelakaan tersebut menimbulkan dentuman suara yang cukup keras. Berselang beberapa saat kemudian tampak seorang pria parubaya memeriksa lokasi tempat jatuhnya helikopter tersebut, hingga setelah menelusuri aliran sungai beberapa meter, pria itu pun menemukan satu korban insiden tersebut, yakni seorang laki-laki muda. Menyadari korban tersebut masih hidup, pria parubaya itu bernama Om Tata. Dia kemudian membawa korban ke gubuknya untuk memberikan pertolongan dan pengobatan atas luka-lukanya. Hingga pada suatu hari pemuda itu pun akhirnya sadarkan diri, namun sayangnya dia ternyata sudah hilang ingatannya. Pemuda ini enggak ingat apa yang sudah terjadi, bahkan dia sudah lupa dengan namanya sendiri. Menyadari hal itu, Om Tata pun memutuskan membiarkan pemuda tersebut tinggal bersamanya dan memanggilnya dengan nama Hector. Keesokan harinya Om Tata kedatangan seorang wanita bernama Maritz. Maritz sendiri adalah seorang rentenir di desa tersebut. Dia kerap kali memberikan pinjaman atau kredit buat warga. Maritz bahkan sudah memiliki kelompok binaan kreditnya yang dia namakan Paluwagan, yang sebagian besar beranggotakan para emak-emak di desa itu. Obrolan Maritz dengan Om Tata saat itu tiba-tiba terhenti ketika Hector masuk. Maritz pun melongo melihat pemuda tampan dan gagah tersebut lewat di depannya. Dia langsung bertanya pada Om Tata siapakah pemuda tersebut. Om Tata kemudian memberitahunya kalau pemuda itu bernama Hector. Om Tata juga menceritakan bagaimana dirinya menemukan Hector yang saat itu di sungai dalam hutan. Untuk sementara ini, Om Tata meyakini kalau Hector adalah korban jatuhnya sebuah helikopter di hutan tersebut. Dia juga memberitahu Maritz bahwa Hector sudah kehilangan ingatannya. Mendengar hal itu, Maritz pun langsung mendapatkan ide untuk memanfaatkan Hector sebagai sumber penghasilan sampingan. Dia mengajak Om Tata bekerja sama buat menjual rudal tak bertulang Hector kepada emak-emak Paluwagan di desa tersebut. Menurutnya ini adalah ide bisnis yang sangat laku saat ini. Om Tata nantinya bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Mendengar ide gilanya Maritz, Om Tata pun langsung menolaknya. Namun Maritz bilang tidak memaksa Hector. Om Tata pikirkan aja dulu. Tak disangka ide gila Maritz tersebut membuat Om Tata kepikiran terus dan tiba-tiba membuatnya jatuh sakit. Keesokannya mengetahui Om Tata jatuh sakit, Maritz pun datang lagi dan kali ini dia langsung menawarkan ide bisnisnya tersebut kepada Hector di sana. Maritz berusaha meyakinkan Hector agar mau menerima tawaran tersebut. Dia bilang kalau ini adalah kesempatan buat Hector untuk membalas kebaikan Om Tata yang sudah menyelamatkan hidupnya. Maritz bilang tugas Hector cuma memuaskan para emak-emak yang nantinya memakai jasanya. Maritz menilai kalau Hector adalah sosok pemuda yang tangguh dan pastinya bisa adu mekanik selama mungkin. Hector pun akhirnya menerima tawaran tersebut, hitung-hitung sebagai balas budi membantu kehidupan Om Tata. Selanjutnya Maritz pun langsung mengajari Hector adu mekanik yang baik dan memuaskannya, sekaligus mencoba lebih dulu ketangguhan rudal Hector sebelum nantinya menjualnya kepada emak-emak Paluwagan. Tak lupa Maritz juga merekam adegan tersebut sebagai bahan marketingnya nanti. Keesokan paginya Maritz pun memperlihatkan hasil rekamannya yang lagi adu mekanik dengan Hector kepada para emak-emak, sekaligus mulai membuka penawaran bagi siapa saja di antara mereka yang mau mencoba jasa rudal Hector. Maritz tentu saja memberitahu mereka bahwa Hector adalah pemuda perkasa dan memiliki rudal tempur tangguh. Alhasil satu persatu emak-emak itu pun tertarik dan mulai mencoba jasanya Hector yang tak hanya setiap hari, bahkan setiap jam pun si Hector harus selalu siap dan mampu meregangkan serabi terasi emak-emak tersebut.
Emak-emak yang tergabung dalam Paluwagan ini ternyata kesemuanya ditinggal oleh suaminya kerja sebagai pegawai proyek pemerintah di kota, sehingga wajarlah mereka selalu menggunakan jasa Maritz sebagai rentenir pinjaman dan kini ada lagi jasa becekin serabi juga untuk mengobati kesepian mereka. Salah satu wanita bernama Julia juga merasakan hal tersebut, tampak dia baru saja ditinggal lagi oleh suaminya untuk waktu yang cukup lama. Melihat ada peluang di sana, Maritz pun langsung menawarkan jasa rudal tersebut buat Julia, soalnya dari gibah yang beredar Maritz ternyata tahu kalau Julia ini adalah wanita yang tak pernah puas dengan permainan suaminya, oleh karena itulah dia terus berusaha meyakinkan Julia untuk memikirkan tawarannya tersebut. Maritz bahkan memberi jaminan kalau jasa becek serabinya mampu membuat serabi Julia bergetar. Keesokan harinya setelah mengajak Hector bermain kuda lumping di tengah hutan, terlihat Maritz tetap profesional dengan memberikan bayaran untuk Hector. Maritz rupanya tak mau kalah dengan emak-emak yang lain karena bagaimanapun dia juga ternyata butuh asupan buat serabinya juga dari rudal Hector. Tak lama kemudian di tempat tersebut tiba-tiba Julia datang, tampaknya semalam Julia enggak bisa tidur karena memikirkan tawaran dari Maritz. Dengan terang-terangan di sana Julia pun mengatakan jika dia ingin memakai jasanya Hector, namun karena Julia masih pemalu dan tak ingin diketahui oleh siapapun, dia pun akhirnya mengajak Hector ke suatu tempat untuk melakukannya di sana. Setelah merasakan ketangguhan rudal Hector di sana, Julia pun mengakui bahwa baru kali ini dia merasa sangat sang puas karena serabinya sampai kering dibuat rudal Hector. Bahkan dia mengakui suaminya sendiri gak pernah bisa melakukannya seperti Hector walau telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Karena merasa serabi dan rudal Hector sudah sama-sama cocok, Julia pun mengatakan kalau dia mencintai Hector. Sebaliknya Hector yang melihat Julia sangat berbeda dengan wanita yang lain juga mengungkapkan isi hatinya. Mereka pun akhirnya berencana akan kabur dari desa tersebut dan akan tinggal bersama di desa yang lain. Namun sebelum pergi Hector ingin melewati malam panjang bersama Julia. Malamnya tampak Hector baru terbangun setelah kecapean dan tertidur abis adu mekanik dengan Julia. Saat sedang berjalan Hector tiba-tiba tersandung dan kepalanya terbentur di batu besar. Tak disangka akibat benturan tersebut ternyata ingatan Hector sudah kembali dan dia pun langsung pergi meninggalkan Julia begitu saja. Tak lama berselang Julia pun terbangun, namun dia tampak sangat sedih karena tak menemukan Hector ada di sana. Keesokan harinya ternyata kekacauan sedang terjadi, tampak di sana suaminya Julia yang bernama Itong sedang menyerang Maritz memakai sebilah parang. Itong rupanya mengetahui kalau istrinya sudah menjadi salah satu korban Maritz yang menjual jasa rudal buat emak-emak. Tak cuma Itong, para suami yang lain juga bela-belaan pulang dari proyek untuk menuntut Maritz karena istri mereka yang juga menjadi korbannya Maritz. Namun Maritz membantah dirinya tersebut sebagai satu-satunya orang yang bersalah. Dia mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan bisnisnya, dia enggak pernah memaksa para emak-emak atau istri-istri mereka untuk melakukannya. Maritz justru berbalik menyalahkan para emak-emak karena mereka sendirilah yang ingin memakai jasa rudalnya Hector karena mereka mengaku kesepian ditinggal oleh para suami mereka. Dalam waktu yang cukup lama untuk memperkuat pembela dirinya, Maritz ternyata sudah menyiapkan bukti-bukti video rekaman saat para emak-emak lagi adu mekanik memakai jasanya rudal Hector. Tak disangka hal itu malah memicu emosi para emak-emak untuk menyerang dan menghajar Maritz secara beramai-ramai. Di situasi yang tidak kondisif tersebut, beruntung Julia datang membawa beberapa polisi sehingga situasi bisa ditenangkan dan Maritz bisa bebas dari amukan massa. Di sana Julia membenarkan ucapan Maritz bahwa Maritz memang tidak sepenuhnya bersalah. Julia mengaku sebagai istri dia memang tidak puas dengan rudal suaminya. Dia juga sangat yakin hal yang sama pasti juga dirasakan oleh para istri-istri yang lain. Namun dia bilang kesalahan Maritz yang harus dipertanggungjawabkan adalah bisnisnya tersebut yang sungguh sangat berbahaya dan meresahkan warga di desa. Oleh karena itu Julia pun meminta agar Maritz ditangkap dan dihukum sesuai aturan yang berlaku di sana. Dan setelah kejadian itu Julia dan Itong pun kembali bersama, namun terlihat tetap saja Julia merasa Itong enggak pernah mampu mengalahkan ketangguhan rudal miliknya Hector. Di akhir film terdengar siaran radio mengabarkan tentang siapa diri Hector yang sebenarnya. Hector yang sempat menghilang ternyata telah kembali di kehidupan asalnya. Terungkap Hector ternyata adalah seorang misionaris yang bernama asli Enrico Villanueva.
Sementara itu Om Tata yang dulu menolong Hector ternyata dikabarkan telah meninggal dunia setelah beberapa hari mengidap penyakit. Jasadnya pun kemudian dikuburkan di samping makam anaknya. Di sisi lain tertangkapnya Maritz ternyata enggak membuat para mak-mak Paluwagan di desa tersebut menjadi jerah, tampak mereka malah melanjutkan kegiatan bisnis yang pernah dijalankan Maritz sebagai rentenir pinjaman dan kembali membuka jasa rudal yang lebih gila lagi. Prostitusi itu dilanjutkan oleh Julia. Yang membedakannya dengan yang sekarang mereka menjual jasa serabi para istri orang untuk para pekerja proyek pemerintah di kota dan film pun tamat.